Assalamualaikum sahabat studio Kesmas semua. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang seputar jurusan kesehatan masyarakat. Nah, cocok banget nih buat kalian yang lagi bingung lanjut kuliah dan masih bingung soal seputar jurusan kesehatan masyarakat di bangku perkuliahan. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana kuliah di Kesmas itu, sampai bagaimana dia mata kuliahnya, dan sampai kepada prospek kerja dari jurusan kesehatan masyarakat. Sebelum itu kita mengenal dulu nih jurusan kesehatan masyarakat itu seperti apa. Nah, jurusan ilmu kesehatan masyarakat adalah jurusan yang mempelajari ilmu tentang peningkatan mutu kesehatan masyarakat dan pencegahan terhadap penyakit. Jurusan ilmu kesehatan masyarakat juga melakukan tindakan promotif atau peningkatan dan preventif atau pencegahan dari orang yang sehat agar tidak sakit. Jadi jurusan Kesmas sendiri itu bergerak di bidang kesehatan komunitas, bagaimana peningkatan mutu kesehatan masyarakat dan bagaimana pencegahan penyakitnya. Kita masuk ke pengetahuan dan keahlian yang bisa kita dapatkan dari jurusan kesehatan masyarakat, yaitu kemampuan komunikasi, kemampuan melakukan analisis, kemampuan bekerja cepat, dan jiwa kepemimpinan atau leadership, kemampuan manajerial, dan kemampuan meneliti, serta kemampuan bekerja dalam tim. Nah, pengetahuan dan keahlian ini sesungguhnya didapatkan dari proses belajar. Kita masuk ke mata kuliah dari jurusan kesehatan masyarakat. Nah, jadi mata kuliah jurusan kesehatan masyarakat ini sangat beragam ya. Ada yang berkaitan dari kesehatan, dari segi sosial, lingkungan, hingga ke ekonomi. Jadi ada beberapa sampel yang saya paparkan, yaitu epidemiologi, biostatistik, status gizi, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu kependudukan, kebijakan kesehatan, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, hingga kesehatan reproduksi. Nah, kita masuk ke prospek kerja dari jurusan kesehatan masyarakat. Nah, prospek kerjanya itu tidak hanya di puskesmas ya, namun di berbagai dunia industri atau organisasi swasta yang membutuhkan ahli kesehatan masyarakat berdasarkan keahlian masing-masing. Ada yang sebagai penyuluh kesehatan, penyuluh lingkungan hidup, ahli K3, analis gizi, epidemiolog dan surveillance kesehatan, ada yang sebagai dosen, perencanaan kesehatan, dan research and development. Saya akan menjelaskan sedikit seperti apa sih seorang penyuluh kesehatan itu. Nah, seorang penyuluh kesehatan itu adalah yang bertugas bertanggung jawab terhadap kegiatan penyuluhan kesehatan. Nah, kalau seorang ahli K3 yaitu bertanggung jawab dan menjaga jalannya peraturan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja. Nah, seorang epidemiolog, profesi ini merupakan ujung tombak dalam pemecahan masalah kesehatan dalam skala komunitas, yaitu sebagai melakukan penyelidikan penyakit menular dan tidak menular dan mencari tahu seperti apa dan bagaimana penanggulangannya. Kita ke research and development atau istilah staf penelitian dan pengembangan litbang, berorientasi pada masa depan atau jangka panjang baik dalam riset murni maupun pengembangan teknologi kesehatan. Kita ke administrator pelayanan kesehatan atau administrasi kesehatan, merupakan pintu gerbang untuk melakukan pendaftaran pelayanan kesehatan. Profesi ini juga sebagai menjembatani komunikasi serta kebutuhan pasien terhadap dokter maupun perawat. Profesi dosen adalah pendidik profesional. Tugas utamanya mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui Tridharma perguruan tinggi. Oke guys, thank you for watching. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang lagi kuliah di jurusan kesehatan masyarakat maupun yang mau ngambil jurusan Kesmas.